الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. إخواني في الدين، أعزني الله وإياكم جميعا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. Alhamdulillah, puji syukur kita senantiasa ucapkan atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu besar kepada kita. Meskipun sedang turun hujan, namun tidak menghalangi kita, tidak menghalangi niat kita untuk tetap bisa bermajlis dalam rangka menuntut ilmu. Dan ikhwah yang lain, saudara-saudara yang lain yang mungkin tidak bisa hadir langsung di tempat ini, bisa menyaksikan atau bisa ikut belajar bersama kami via online lewat Inspek Gunung Sari Mengaji. Baik, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas terkait tentang al-babul tsalits, bab yang ketiga. Bab yang ketiga yaitu al-fi'lu min haitsu qawaid as-sarfi. Kemudian dari bab yang ketiga ini kita akan masuk pada malam hari ini dengan al-faslu tsani, dengan pasal yang kedua, yaitu al-fi'lu bin nadhari ila tarkibihi. Pasal yang kedua dari bab yang ketiga ini adalah fi'il ditinjau dari penyusunannya. Fi'il ditinjau dari penyusunannya. Apa maksud dari bab atau apa maksud dari fasal ini? Fasal yang kedua ini, fi'il ditinjau dari penyusunannya. Maksud dari kata tersebut adalah fi'il ditinjau tarkibnya terbagi dua. Fi'il ditinjau penyusunannya di sini kita jumpai ia terbagi menjadi dua bagian secara umum. Yang pertama yang dinamakan dengan al-fi'lul mujarradu. Yang kedua dinamakan dengan al-fi'lul mazid. Fi'il mujarrad dan fi'il mazid. Ini yang akan kita bahas insyaallah ta'ala pada malam hari ini, yaitu terkait tentang fi'il yang ditinjau dari tarkibnya ini. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita dapatkan istilah yang pertama dari fi'il ketika ditinjau dari penyusunannya atau tarkibnya ini, yaitu al-fi'lul mujarradu atau fi'il mujarrad. Apa definisi dari fi'il mujarrad? Atau apa fi'il mujarrad tersebut? Apa maksud dari fi'il mujarrad ini? Kita perhatikan di sini. Fi'il mujarrad ialah fi'il yang semua huruf penyusunnya asli. Fi'il mujarrad, antum garis bawahi definisi dari fi'il mujarrad di situ, adalah fi'il yang ke semua huruf penyusunnya asli. Tidak ada huruf tambahan. Maka semua penyusun huruf dari fi'il mujarrad ini adalah huruf aslinya. Semisal kita perhatikan kata yang mengatakan nasara. Nasara adalah merupakan fi'il mujarrad karena huruf penyusun dari fi'il ini asli. Terdiri dari 3 huruf. Nun, sad dengan ra. Maka dinamakan dengan fi'il mujarrad. Radda juga merupakan fi'il mujarrad, yang dimana huruf penyusunnya adalah huruf asli.
Qala, demikian juga dengan qala, juga merupakan fi'il mujarrad. Kemudian da'a juga merupakan fi'il mujarrad, dikarenakan huruf penyusun dari fi'il mujarrad ini adalah huruf asli. Jadi kita telah mengetahui makna dari fi'il mujarrad, yaitu apa fi'il mujarrad di sini? Fi'il yang semua huruf penyusunnya adalah asli. Yang semua huruf penyusun dari fi'il ini adalah huruf asli. Baik. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengetahui fi'il mujarrad, maka perlu juga kita mengetahui pembagian dari fi'il mujarrad ini. Fi'il mujarrad terbagi menjadi dua. Kita perhatikan, fi'il mujarrad atau al-fi'lul mujarrad ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu tsulasi dan rubai. Fi'il mujarrad tsulasi. Apa makna fi'il mujarrad tsulasi? Fi'il mujarrad tsulasi adalah fi'il yang tersusun dari 3 huruf. Fi'il mujarrad tsulasi maksudnya adalah ia tersusun dari 3 huruf. Kemudian apa makna dari al-fi'lul mujarrad ar-rubai? Fi'il mujarrad rubai ini, maka fi'il mujarrad rubai adalah fi'il yang tersusun dari 4 huruf. Baik, kita akan membahas yang pertama adalah al-fi'lul mujarrad ats-tsulasi. Fi'il mujarrad tsulasi, yaitu fi'il mujarrad yang tersusun dari 3 huruf. Kita jumpai di situ, kita dapatkan ada 3 wazan dari fi'il mujarrad tsulasi ini. Yaitu yang pertama fa'ala, fa'ila dengan fa'ula. Fa'ala, fa'ila dengan fa'ula. Ini merupakan wazan dari fi'il mujarrad tsulasi. Contoh dari fa'ala misal fataha adalah merupakan fi'il mujarrad apa? Fataha tsulasi. Contoh dari fa'ila, wazan fa'ila adalah kata yang mengatakan sami'a, dan sami'a adalah merupakan fi'il mujarrad tsulasi. Contoh dari wazan fa'ula adalah kata yang mengatakan karuma. Dia di sini juga merupakan al-fi'lul mujarrad ats-tsulasi, fi'il mujarrad tsulasi. Baik. Selanjutnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, antum jumpai di sini pada halaman 41 ini contoh dari al-fi'lul mujarrad ats-tsulasi ini. Yang pertama di situ apa? Nasara. Yang kedua fariha. Yang ketiga hasuna. Maka ketiga kata ini adalah merupakan fi'il mujarrad tsulasi. Dikarenakan ketiga kata ini mengikuti salah satu dari wazan dari fi'il mujarrad tsulasi yang kita sebutkan di atas tadi. Baik, yang kedua, kita masuk pembahasan yakni al-fi'lul mujarrad ar-rubai. Fi'il mujarrad rubai atau fi'il mujarrad yang tersusun dari 4 huruf. Jadi huruf penyusun dari fi'il tersebut adalah 4. Dan ia, sekali lagi, ketika kita berbicara tentang mujarrad, apa maknanya? Adalah huruf asli. Ia tersusun dari huruf asli. Maka ketika kita berbicara tentang al-fi'lul mujarrad ar-rubai, maka fi'il ini tersusun dari huruf aslinya, jumlahnya berapa? Ada 4. Ada 4. Jangan kita beranggapan fi'il mujarrad rubai ini berasal dari 3 huruf. Tidak. Dia tersusun dari 4 huruf.
sehingga dinamakan dengan istilah fi'il mujarrad rubai. Baik. Dan kita dapatkan wazan dari fi'il mujarrad rubai ini hanya ada satu. Hanya ada satu wazan, yaitu wazan fa'lala. Contoh misal, sering kita mengatakan qala, dan ini ma'ruf. Dan setelah kita sering mendengar istilah qalqalah, di mana qalqalah adalah merupakan masdar dari qalqalah, dan qalqalah dia ikut wazan fa'lala. Karena qalqalah ikut wazan fa'lala dan kita jumpai fa'lala adalah merupakan apa? Adalah merupakan fi'il mujarrad rubai. Sehingga qalqalah ini kita namakan dengan apa? Fi'il mujarrad rubai. Dinamakan dengan fi'il mujarrad rubai. Baik. Contoh dari kata yang dimana ia ikut wazan fa'lala. Di situ ada beberapa contoh, ada 3 contoh. Yang pertama adalah ana. Kemudian basmalah. Kemudian roja. Yang ketiga kata ini ia mengikuti wazan fa'lala. Dan ketiga kata ini dinamakan dengan istilah apa? Fi'il apa? Fi'il mujarrad rubai. Kenapa dinamakan dengan fi'il mujarrad rubai? Sekali lagi karena huruf penyusun dari fi'il ini berjumlah berapa? 4 huruf. Dan dia hanya satu wazan. Sekali lagi dia hanya terdiri dari satu wazan. Apa wazannya? Fa'lala. Baik. Ketika antum mengatakan qalqala. Qalqala. Mana qalqala? Memanjulkan. Kita jumpai qalqala masdarnya. Maka sekali lagi dia adalah merupakan fi'il mujarrad rubai. Barakallahu fikum. Khalas? Bisa dipahami yang ini, syabab? Baik. Nah, ana. Ma makna ana? Di situ sudah kita jelaskan dulu. Ma makna ana? Ada yang sudah catat? Nah, telah kita sebutkan. Baik, nanti insyaallah ada sesi untuk tanya jawab insyaallah. Nah, nanti yang kurang jelas akan kita berikan kesempatan untuk bertanya. Baik, kita metodenya kita bahas dulu agar tidak ngambang. Nanti sesi tanya jawab insyaallah. Kemudian yang selanjutnya bagian B, fi'il mazid atau al-fi'lul mazid. Al-fi'lul mazid. Apa makna dari al-fi'lul mazid ini? Kita dapatkan di situ ialah fi'il yang ditambahkan pada huruf aslinya 1, 2 atau 3 huruf. Sekali lagi, fi'il mazid ini bukan fi'il asli, bukan penyusunnya tidak berupa huruf asli, namun dia berupa huruf tambahan. Ketika antum mengatakan fi'il mazid, berarti yang terbayang adalah huruf tambahan, bukan huruf penyusun yang asli. Nah, sekali lagi ketika kita mengatakan fi'il mazid, maka yang terbayang adalah fi'il yang ditambahkan dengan huruf-huruf tertentu, sebagaimana yang ada pada tasrif atau wazan yang ada dalam kaidah-kaidah bahasa Arab ini. Yang pertama kita jumpai makna kita jumpai di situ contoh dari al-fi'lul mazid adalah istansara. Istansara, ma maknahu? Apa makna istansara? Menolong, menang. Farraha, menggembirakan, menjadikan gembira. Ahsana, berbuat baik. Maka ketika kita mengatakan istansara, farraha,
Dan ahsana ini, dia ini sejatinya bukanlah tersusun dari huruf asli, namun dia tersusun dari huruf tambahan yang ada pada kata istansara. Ada tambahan, yang pertama adalah tambahan alif, sin, dan apa? Ta. Alif, sin, dan ta. Nanti akan kita bahas secara dalam. Yang penting kita sekarang mengetahui terlebih dahulu apa itu fi'il mazid. Selanjutnya, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, kita jumpai fi'il mazid atau al-fi'lul mazid terbagi menjadi dua. Fi'il mazid terbagi menjadi dua. Sekali lagi, ketika kita mengatakan fi'il mazid, apa yang terbayang? Bahwasanya fi'il mazid ini adalah yang mendapatkan tambahan. Fi'il yang terdapat padanya huruf-huruf tambahan dari huruf atau penyusun aslinya. Dia terdapat huruf-huruf tambahan dari huruf penyusunnya. Maka al-fi'lul mazid atau fi'il mazid ini terbagi menjadi dua. Yang pertama dinamakan dengan mazid thulathi. Mazid thulathi. Apa makna mazid thulathi? Yaitu fi'il mazid thulathi adalah fi'il mazid yang aslinya 3 huruf. Yang asli dari fi'il ini 3 huruf namun mendapatkan beberapa tambahan huruf. Maka dinamakan dengan mazid thulathi. Seperti ketika itu mengatakan istansara, aslinya dari kata nasara, kemudian mendapatkan 3 huruf tambahan dari huruf aslinya yang 3 huruf, yaitu alif, sin, dengan ta. Sehingga ketika ia mendapatkan huruf tambahan yang aslinya adalah 3 huruf, maka fi'il mazid ini dinamakan dengan fi'il mazid thulathi. Paham? Baik. Kemudian setelah dari fi'il mazid thulathi ini, kita dapatkan juga mazid rubai, fi'il mazid rubai. Apa makna fi'il mazid rubai? Fi'il mazid rubai adalah fi'il mazid yang aslinya 4 huruf. Yang aslinya 4 huruf. Berarti yang asli dari fi'il yang 4 huruf, mujarradnya 4 huruf, apa tadi? Wazan fa'lala. Dari wazan fa'lala inilah mendapatkan tambahan beberapa huruf dan dikenal dengan istilah mazid rubai. Betul? Baik. Kita akan membahas fi'il mazid yang pertama, yaitu al-fi'lul mazid ats-tsulathi. Fi'il mazid yang 3 huruf. Fi'il mazid yang aslinya 3 huruf ini terbagi menjadi 3. Terbagi menjadi 3 bagian. Baik. Bagian yang pertama, fi'il mazid yang aslinya 3 huruf ini mendapatkan 1 huruf. Maksudnya apa? Tambahan 1 huruf. Aslinya 3 huruf, akan mendapatkan tambahan 1 huruf. Sehingga jumlah hurufnya berapa? 4. Sehingga jumlah hurufnya apa? 4. Dan istilah dari fi'il yang jumlah hurufnya 4 ini dalam istilah kaidah ini juga, kaidah sharab juga dinamakan dengan fi'il rubai. Baik. Ini yang pertama. Apa saja wazan-wazan yang ada pada fi'il mazid thulathi yang terdapat padanya tambahan 1 huruf ini? Kita jumpai di situ. Tambahan yang 1 huruf, wazannya antara lain, yang pertama adalah af'ala. Dengan adanya tambahan berupa apa di situ? Nah. Kemudian fa'ala. Ada tambahan? Nah, aslinya berapa huruf? 3. Kemudian mendapatkan tambahan apa? Alif setelah fa. Baik. Kemudian yang ketiga, fa'ala. Aslinya fa'ala, kemudian mendapatkan tambahan 1 huruf lagi, huruf yang double. Nah, sehingga karena ia double di sini, kita jumpai dengan tasydid pada wazan fa'ala ini. Baik. Contoh dari yang pertama tadi adalah wazan af'ala. Contohnya ahsana, berbuat
baik. Akrama memuliakan. Ansa, mana ansa? Melupakan. Asma'a, memperdengarkan. Asma'a, memperdengarkan. Fa'ala. Nah, kemudian yang kedua, fa'ala, contohnya di situ adalah wa'ada. Mana wa'ada? Buat janji. Dan membuat janji. Laqah, makna laqah? Nah, berjumpa. Jamala. Pindah. Nah, memperindah, mempercantik. Ini makna dari kata jamala. Dan wa'ada, laqa dengan jamala ini dia ikut wazan fa'ala. Dan ia merupakan apa? Fi'il apa namanya? Fi'il mazid sulasi dengan tambahan berapa huruf? Tambahan satu huruf. Kemudian fa'ala kita jumpai contohnya adalah azzama. Mana azzama? Mengagungkan. Ta'zim, mengagungkan. Allama, mana allama? Mengajarkan. Kharraja, mana kharraja? Mengeluarkan. Sekali lagi, ini merupakan fi'il mazid apa? Yang ia mendapatkan tambahan satu huruf dari bentuk aslinya yaitu sulasi. Baik, selanjutnya yang kedua, bagian yang B, fi'il mazid sulasi yang ditambahkan dengan dua huruf. Sekali lagi kita katakan fi'il mazid sulasi, fi'il mazid yang aslinya 3 huruf namun ia mendapatkan tambahan 2 huruf sehingga hurufnya menjadi berapa? Ada 5. Dan istilah yang 5 ini dalam bahasa Arab dalam kaidah juga diistilahkan dengan khumasi atau diistilahkan dengan fi'il khumasi. Taib. Karena dia ada 5 huruf pada fi'il tersebut. Nah, adapun wazan dari fi'il mazid sulasi dengan tambahan 2 huruf ini ada 5 wazan. Yang pertama in fa'ala, kemudian ifta'ala, yang ketiga tafa'ala, yang keempat tafa'ala, kemudian yang kelima wazannya adalah apa? If'alla. Baik, if'alla. Inilah 5 wazan dari fi'il mazid sulasi dengan tambahan 2 huruf. Infa'ala. Yang pertama, kita dapatkan contoh dalam buku ini, yaitu kata yang mengatakan intalaqa. Ma makna intalaqa? Pergi. Bergegas. Baik. Insarafa. Ma makna insarafa? Nah, berpaling atau bubar. Indafa'a. Ma makna indafa'a? Nah, tertolak. Ini makna dari indafa'a, yang dimana ketiga kata ini ikut wazan in fa'ala. Kemudian ifta'ala, ijtama'a, contohnya ijtama'a, apa makna ijtama'a? Berkumpul. Kita sekarang sedang berkumpul. Nah, intasara. Nah, intasara, menang. Iqtaraba, mana iqtaraba? Dekat. Maka ketiga kata ini ikut wazan ifta'ala. Selanjutnya yang ketiga dari wazan fi'il mazid sulasi dengan tambahan 2 huruf ini yaitu tafa'ala. Tafa'ala. Contoh dari wazan tafa'ala ini adalah ta'allama. Apa makna ta'allama?
belajar. Kita sering mendengar istilah ta'allama. Man ta'allama. Nah, dalam hadis disebutkan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Dan ta'allama di situ dalam hadis ini kita dapatkan ia ikut wazan tafa'ala, yang dimana tafa'ala adalah fi'il mazid thulathi dengan tambahan berapa huruf Pak Haji? Dua huruf. Talaqqa, ma makna talaqqa? Berjumpa. Fatalaqqa Adamu. Nah, misalnya. Kemudian taraddada. Ragu-ragu. Taraddada, apa makna taraddada? Ragu-ragu. Nah, ragu atau syak. Ragu, bimbang, taraddud. Nah, tidak ada kepastian dalam hatinya. Ini mana taraddada. Selanjutnya yang keempat dari wazan fi'il mazid thulathi dengan tambahan dua huruf ini adalah tafa'ala. Tafa'ala. Di sini juga dia ada tambahan dua huruf. Yang pertama ta dengan alif. Nanti akan kita jelaskan pada babnya. Di sini hanya kita mengenal terlebih dahulu. Ada bab khusus yang berkaitan dengan ilmu saraf secara mendalamnya dalam buku ini. Insyaallah nanti di situ akan kita kupas, kita bahas makna-makna dari fiil-fiil yang mendapatkan tambahan-tambahan huruf ini. Ini tidak hanya mendapatkan tambahan kemudian tidak ada makna sama sekali, tidak demikian. Namun dia memiliki makna-makna dikarenakan apa? Tambahan huruf yang ada di situ. Ada tujuannya. Kenapa harus ditambahkan dengan huruf ini? Kenapa harus ditambahkan dengan itu? Ada tujuan. Dan mempengaruhi juga makna. Akan kita bahas nanti insyaAllah. Kita jumpai. Yang keempat adalah tafa'ala. Contoh dari tafa'ala, kata yang mengatakan taba'ada. Ma makna taba'ada? Ma makna taba'ada? Menjauh. Terjauh. Tabara, mana tabara? Saling berlomba. Taba'ada saling menjauh. Tabara saling berlomba. Talawama, mana talawama? Saling mencela, saling mengolok, saling menghina. Maka dalam Islam boleh talawum. Mana talawum? Saling mencela? Tidak boleh. Dari mana kita dapatkan makna saling mencela? Oh, karena ikut wazan tafa'ala. Maka saya katakan tadi, wazan-wazan ini dengan tambahan huruf-huruf yang ada memiliki dan mengandung makna dan mempengaruhi makna. Ketika misalnya infa'ala, oh maknanya demikian dan demikian. Nanti akan kita bahas kapan? Pada bab saraf. Insyaallah di sini kita hanya pengenalan terlebih dahulu. Selanjutnya yang kelima. Wazan yang kelima dari fi'il mazid thulathi dengan tambahan dua huruf. Yaitu apa di situ, Malik? If'alla. Wazan if'alla. Contoh dari wazan if'alla ini adalah ihmarra. Bagaimana ihmarra? Memerah. Baik. Misal antum mengatakan ihmarra wajhuhu. Nah, ihmarra wajhuhu. Ghadiban. Wajahnya memerah dikarenakan ya marah. Dikarenakan marah. Baik. Kemudian ikhdarra. Mana ikhdarra? Menghijau. Baik. Misal kita katakan pohon itu menjadi hijau atau menghijau. Atau kita katakan ikhdarratis syajaratu ba'da nuzuli
al-matar, misalnya. Pohon itu menghijau setelah turunnya hujan. Nah, ikhdarra. Baik. Kemudian i'wajja, mana i'wajja? Bengkok. I'wijaj, bengkok. Nah, terkadang juga kita bisa manai dengan nyeleneh, kadang i'wijaj. Karena tidak lurus. I'wajja. Baik. Dan kita jumpai ihmarra, ikhdarra dan i'wajja ini dia ikut wazan apa Pak Haji? If'al. Dan insyaallah nanti akan kita bahas tentang wazan-wazan tersebut secara mendetail pada babnya. Selanjutnya kita masuk ke halaman 42. Kita dapatkan bagian yang ketiga atau yang C dari fi'il mazid thulathi, yakni fi'il mazid thulathi yang ditambahkan dengan 3 huruf. Di situ ada 4 wazan. Fi'il mazid thulathi yang ditambahkan dengan 3 huruf ada 4 wazan. Apa maksudnya? Aslinya adalah berapa huruf? 3 huruf. Namun ia mendapatkan tambahan 3 huruf. Sehingga jumlah hurufnya berapa Pak Haji? Ada 6. Dan istilah lainnya dari fi'il ini dinamakan dengan sudasi. Fi'il sudasi. Baik. Yang pertama, wazannya adalah istaf'ala. Dari fi'il aslinya yang 3 huruf yaitu fa'ala wazannya. Mendapatkan tambahan 3 huruf alif, sin dengan ta sehingga menjadi istaf'ala. Kemudian yang kedua if'ala. Yang kedua wazan dari al-fi'il mazid thulathi ini yang dengan tambahan 3 huruf adalah if'ala. Yang ketiga wazannya adalah if'awwala. Ada tasydid. If'awwala. Yang keempat if'ala. Baik. Nah, kita bahas yang pertama terlebih dahulu. Mungkin anak tidak tulis ya di papan tulis karena ini semuanya bisa dibaca langsung dan gampang untuk dipahami. Baik, insyaallah kita bahas secara langsung. Yang pertama wazan istaf'ala. Contoh dari istaf'ala adalah istaghfarah. Bagaimana istaghfarah? Meminta ampun. Meminta ampun. Istakhraja. Bagaimana istakhraja? Mengeluarkan atau meminta untuk keluar, mengeluarkan. Karena sekali lagi adanya tambahan alif, sin dan ta ini tidak hanya akan mengandung makna meminta, nanti ada makna khususnya. Dan kita jelaskan pada babnya secara mendetail insyaallah. Kemudian istaghna, mana istaghna? Merasa cukup. Mana istaghna. Dan ketiga kata ini dia ikut wazan istaf'ala. Ikut wazan istaf'ala. Baik. Dan asli dari kata tersebut berapa huruf? Ada 3 huruf. Ketika misal antum mengatakan istakhraja, aslinya dari kata apa? Kharaja. Dan ia mendapatkan tambahan 3 huruf alif, sin dengan ta sehingga dari kharaja ditambahkan dengan 3 huruf tadi menjadi istakhraja. Kemudian if'awala yang kedua dari wazan dengan tambahan 3 huruf pada fi'il mazid thulathi ini
wazannya adalah if'au ala. Contoh dari if'au ala, ighrawraqa. Ma makna ighrawraqa? Ma makna ighrawraqa? Man ya'rif? Taib, ighrawraqa. Berlinang air mata. Ikhshawshana. Ma makna ikhshawshana? Nah, ighrawraqa apa tadi? Berlinang air mata atau tenggelam dalam kesedihan. Tenggelam dalam kesedihan juga ighrawraqa. Ikhshawshana, ma makna ikhshawshana? Ma makna ikhshawshana? Syabab, man ya'rif? Dari khashina. Nah, bermakna kasar. Ikhshawshana. Yang ketiga adalah wazan if'au wala. If'au wala. Contoh dari if'au wala, ijlawwadha. Ma makna ijlawwadha? Berlalu cepat. Nah, berlalu dengan cepat. If'ala, ma maknahu? Ma maknahu if'ala, bagian yang keempat. Ma maknahu? Dia wazan. Taib. If'ala adalah wazan. Dan memang di sini ada makna-makna yang terkandung dalam wazan tersebut. Nanti kita jelaskan. If'ala, contoh dari if'ala, ihmarra. Di sini agak mirip dengan yang tambahan dua huruf. Namun kenapa kok di situ disebut lagi? Dan kenapa di sini ditambahkan dengan alif? Padahal mirip. Di sini ada maknanya, nanti akan kita bahas. Ihmarrah, apa makna ihmarrah? Tambah merah. Bertambah merah. Ikhdarra, bertambah hijau. Tambah hijau. Makin hijau. Isfarra, bertambah kuning. Maka tadi ketika kita mengatakan ihmarra, apa, memerah, kemudian wazan if'ala ini untuk melebihkan. Memerah, kemudian ikut wazan if'ala menjadi ihmarra. Bermakna semakin merah. Baik. Khalas ya ikhwah, sudah dengan wazan ini. Wazan yang mendapatkan tambahan 3 huruf dari huruf aslinya, atau al-fi'lul mazid thulathi, dengan tambahan 3 huruf ini telah kita bahas. Selanjutnya kita masuk bagian yang kedua, yaitu al-fi'lul mazid ar-rubai. Fi'il mazid yang aslinya 4 huruf dan ia terbagi menjadi 2. Sekali lagi, al-fi'lul mazid ar-rubai. Fi'il yang aslinya berapa huruf? 4 huruf. Dan dia di sini terbagi menjadi 2. Ada 2 pembagian. Yang pertama ditambahkan dengan 1 huruf. Aslinya 4 huruf ditambahkan dengan 1 huruf, maka menjadi berapa huruf? 5 huruf. Dengan istilah yang lain juga dinamakan dengan khumasi. Baik. Ditambahkan 1 huruf dan tambahan 1 huruf ini hanya ada 1 wazan. Hanya ada 1 wazan, yaitu tafa'lala. Wazan aslinya apa? Fa'lala. Mendapatkan tambahan ta sehingga menjadi tafa'lala. Baik. Contoh misalnya ketika antum mengatakan tadahraja. Ma makna tadahraja ya Mujib?
Nah, ma makna tadahraja? Berguling. Kemudian taba'thara, ma makna taba'thara? Terserak. Berserakan. Nah, kacau. Tadahwara, ma makna tadahwara ya Mujib? Mawjud fi kitab. Baik, tadahwara. Nah, ma makna tadahwara Pak Haji? Menjauh. Boleh. Nah, khalas, tadahraja. Baik, yang kedua ditambahkan dengan 2 huruf. Mendapatkan tambahan 2 huruf. Ada 2 wazan di situ. Yang pertama if'alallah. If'alallah. Wazan yang kedua if'an-lala. If'alallah dan if'an-lala. Dan ia mendapatkan tambahan 2 huruf. Sehingga berapa hurufnya di situ? Ada 6. Dinamakan juga dengan istilah sudasi. Fi'il sudasi. If'alallah, contohnya adalah itma'anna. Itma'anna. Ma makna itma'anna Mujib? Jadi tenang. Baik. Nah, Ya, jadi tenang. tenang. Itma'anna, tenang. Mutmain. Sering kita dengar istilah ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Diambil dari kata itma'anna yang ikut wazan alal. Baik. Kemudian contoh yang lain iksya'arrah. Nah, mana iksya'arrah? Nah, berdiri bulu ramah, atau dalam bahasa sasaknya kemutuk. Baik. Merinding. Berdiri bulu ramah atau merinding. Ini makna dari iksya'arrah. Misalnya antum tiba-tiba merasa merinding, maka istilahnya namanya iksya'arrah. Atau antum katakan iksya'arrah fulan misalnya. Si fulan merasa kemutu. Yang kedua, if'an lala. If'an lala. Ini wazan yang kedua dari fi'il mazid rubai dengan tambahan 2 huruf. Apa contohnya? Contohnya adalah ifrang qa'ah. Ma makna ifrang qa'ah? Ifrang qa'ah ma maknahu Mujib? Baik, menjauh. Baik, ifrang qa'ah. Ihran jama. Ma makna ihran jama? Berkumpul, sahih. Ijtama'a. Ihran jama. Dan kedua kata ini ikut wazan if'an lala. Baik. Maka telah kita bahas al-fi'lul mazid ar-rubai yang dimana terdapat padanya tambahan 1 huruf dan juga tambahan 2 huruf. Ada berapa wazan di situ? Al-fi'lul mazid ar-rubai ada 3 wazan, baik yang tambahan 1 huruf dan tambahan 2 huruf. Adapun terkait dengan fi'il mazid thulathi ini ada berapa wazan? Ada 12 wazan dengan al-fi'lul mazid ats-thulathi ini. Ada 12 wazan. Baik. Dan memang ini adalah butuh untuk dihafalkan. Antum terlebih dahulu hafalkan fi'il mujarrad. Apa saja wazan-wazannya yang fi'il mujarrad thulathi dan fi'il mujarrad rubai, apa saja wazannya di situ. Kemudian setelah hafal mujarradnya kita masuk ke thulathi mazidnya. Begitu juga kita masuk ke rubai mazidnya. Ada berapa wazannya di situ dihafalkan. Karena kalau tidak hafal nanti untuk masuk ke bab selanjutnya itu agak sedikit berat rasanya. Nah, dan di sini terlebih dahulu antum kenal dulu
hafal dulu istilahnya. Antum hafalkan misalnya af'ala, fa'ala, kemudian nanti pada ilmu tasrif kita akan jumpai di situ tasrifnya, tasrif istilahinya dan tasrif lugawinya nanti biidznillah taala insyaallah. Baik. Ikhwani fid din rahimani rahimakumullah. Demikian yang bisa kita sampaikan terkait dengan al-faslu tsani, yaitu al-fi'lu bin nadhar ila tarkibihi, fi'il ditinjau dari penyusunannya, yang dimana ini merupakan bagian dari al-babus tsalits, bab yang ketiga. Insyaallah taala pada muhadarah yang akan datang, pertemuan yang akan datang, kita akan mengenal fi'il ditinjau dari waktu kejadiannya pada pasal yang ketiga dan juga pasal keempat insyaallah taala. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Namun sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan dari antum atau dari ikhwah kita yang ikut belajar bersama kita secara online. Kami persilahkan. Baik. Masya Allah. Sebentar lagi, sudah tidak terasa beberapa halaman lagi kita akan masuk bagian kedua, yaitu qawaidun nahwi, kaidah-kaidah nahwu. Insyaallah nanti sebentar lagi kita. Allama mengajarkan. Allama, taib, mengajarkan. Mana tam'ana? Tenang. Tam'ana yutam'inu tam'anatan. Baik. Ada lagi?